Berita tersebut merupakan fakta nyata dari kerusakan sumber daya hutan. Lalu, apakah deforestasi itu? Untuk mengetahui lebih lanjut apakah itu deforestasi, mari kita tanyakan kepada ahlinya, yaitu dosen dari Fakultas Kehutanan IPB University. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap fenomena deforestasi yang terjadi di Indonesia? Laju deforestasi di Indonesia, faktanya data mencatat itu sangat besar, khususnya pada masa lalu, sangat tinggi. Pada awal tahun 2000 itu dikatakan laju deforestasi Indonesia itu sekitar 2 juta hektar per tahun. Nah, kalau kita hitung dalam satuan menit, itu tiap menit itu sama dengan 6 kali luas lapangan sepak bola, kalau angkanya 2 juta hektar per tahun. Nah, ini untuk mengatakan betapa super seriusnya deforestasi yang terjadi di hutan-hutan Indonesia. Apakah deforestasi terjadi semata-mata hanya karena motif ekonomi, Pak? Apakah profit yang didapat dari pemanfaatan sumber daya hutan relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan pemanfaatan untuk sektor non-kehutanan, Pak? Banyak karena aktivitas ekonomi, iya. Tetapi juga banyak juga karena ketamakan orang gitu ya. Artinya orang sudah punya lahan, tapi ingin tetap gitu ya. Mengenai apakah ekonomi dari kebun lebih tinggi dari hutan, secara tradisional iya gitu ya. Tetapi itu kalau kita mengabaikan ekonomi dari karbon, ekonomi dari air gitu ya, ekonomi dari turisme, ekoturisme gitu ya. Jadi menghitungnya itu bukan ekonomi tradisional gitu, tapi ekonomi yang menyertakan jasa ekosistem ya. Di situ ada nilai-nilai keuntungan, ada macam-macam gitu, banyak sekali yang bagi para ekonomi tradisional itu nggak bisa di-capture gitu. Ekonomi tradisional selalu hutan kalau kebun libat di pertanian pangan, pertanian kalau pemukiman kalau dengan bisnis. Sehingga ini kan tidak sehat kalau gitu ya. Sehingga banyak usaha ya, seperti ekonomi karbon, ekonomi air, yang ingin kalau hutan ini tetap aslinya jangan hutan, walaupun manfaat ekonomi konvensional kalah ini. Tapi kan kita tidak hanya butuh ekonomi ya, tidak hanya butuh uang, tapi pertanian butuh hutan untuk jaga air, jaga perubahan iklim, gitu. Jika perlu kerjasama, kan sudah banyak sebenarnya. Ada tulisan, ada hutan, ada pemandu, ada karbon, juga banyak kerjasama. Tapi memang kurang bisa membawa hutan di dekat kantor saya di Sipol ya, itu bisa membawa manfaat ya, secara ekonomi. Dulu banyak buat suku itu, tapi karena juga musim hujan banyak pohon tumbang gitu. Jadi banyak yang sudah dilakukan, tapi perlu juga kreativitas gitu. Seperti saya sendiri itu mencoba bagaimana setiap orang itu bisa zero emission gitu. Berdasarkan penjelasan Bapak, sebagai individu secara rasional manusia akan memaksimumkan keuntungan. Lalu, bagaimana cara untuk memaksimumkan pemanfaatan dari sumber daya hutan agar tidak tersisihkan oleh sektor lainnya? Jadi banyak yang sudah dicoba programkan, tapi masih perlu ya, kreativitas, inovasi baru ya. Agar nilai-nilai hutan dari pohon itu bisa mendapat tempat yang lebih besar. Ada red plus, ada payment for environmental services, banyak itu ya. Banyak ya itu, karena ekonomi tradisionalnya lebih kuat. Pohon yang bisa makan kan, ini kalau diganti itu bisa makan. Tapi kan kita hanya butuh makan. Tapi juga kita selalu bahas kan, itu sawit tidak bisa dimakan kan. Tapi di hutan ada sungai yang bisa dipanen. Gitu. Jadi perlu entrepreneurship atau kreativitas.